Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah mempertemukan kita pada kesempatan Senin malam untuk mencari ridho Allah melalui qiraatul Quran beserta kajian-kajiannya. Insya Allah pada kesempatan ini ayat 158 hanca kita sampai ayat 162. Mangga kita baca dulu ayatnya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Ayat 158 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syiar-syiar Allah antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi para Bapak kebetulan sekali ya sekarang sudah memasuki bulan Zulhijjah ya, di mana ikhwan-ikhwan kita, ikhwan akhwat kita yang memiliki kemampuan untuk berhaji ya sudah mulai berkumpul hajinya di Mekah, ada yang umroh, ada yang ibadah haji. Nanti puncaknya di tanggal 9, 10 ya, tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10-nya kita yang di Indonesia tanggal 9 saum Arafah, tanggal 10 kita menyembelih udhiyah atau kurban. Hingga hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Nah, semua itu rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah itu merupakan amalan-amalan yang sangat dicintai Allah. Dalam sebuah hadis, tidak ada amalan yang sangat dicintai Allah di bulan Zulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 yang lebih daripada yang dilakukan di luar bulan-bulan itu. Jadi dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 adalah hari-hari yang sangat utama apabila kita melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja? Apa saja? Sholat, sedekah, zakat, apa saja yang dilakukan di antara 1 sampai 10 itu adalah sangat baik. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat ada saum Zulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu tidak benar ya, karena tanggal 10 haram, tidak boleh saum. Itu kan yaumul id. Tapi yang sebenarnya, menurut penelitian saya, amalan yang dilakukan yang terbaik di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 itu adalah saum sunat. Yaitu saum, pertama, kalau kebetulan di tanggal itu ada Senin dan Kamis, itu keutamaannya lebih daripada Senin dan Kamis di bulan-bulan yang lain. Kemudian ada juga di tanggal 9-nya saum Arafah. Kan anjing Senin banyak ayat saum sunat Senin. Kemudian Kamisnya berbetulan dengan Arafah. Hari Kamisnya tanggal 9 Kamis itu tanggal 9 Arafah, di mana kita disunahkan untuk melaksanakan saum Arafah. Berarti ada 2 hari, Senin besok dan Kamis bagi yang
berkenan untuk melaksanakan saum, itu sangat berlipat ganda fadilahnya. Nah, kemudian diantaranya ada juga yang ibadah haji. Firman Allah, inna sofa wal marwata, sesungguhnya di Bukit Sofa dan Marwah itu terdapat siar-siar Allah. Maksudnya apa? Maksudnya itu kan ada story, kisah yang luar biasa yang pernah dilalui oleh Siti Hajar ya. Diterangkan mah panjang. Jadi di saat Siti Hajar beserta putranya Nabi Ismail ditinggalkan di sebuah lembah gitu. Nabi Ibrahim memenuhi panggilan Allah untuk pergi ke istri yang pertama itu Siti Sarah. Di saat itu Siti Hajar awalnya merasa kecewa ditinggalkan oleh suami tanpa pesan gitu. Kenapa Kang di tengah-tengah lembah yang sunyi ini, yang tidak ada kehidupan, tidak ada makanan, tidak ada supermarket, tidak ada pasar, saya tinggalkan. Allahu amaru bihadza ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah Ibrahim? Baru Nabi Ibrahim melirik, naam. Nah, apabila ini ada perintah Allah, tawakal. Siti Hajar beserta anaknya ditinggalkan di antara Bukit Sofa dan Marwah itu, di mana Siti Hajar itu berlari-lari antara Bukit Sofa Marwah. Kemudian selanjutnya kita abadikan, kita napak tilas, atsarnya kita melaksanakan sa'i. Baik yang umroh maupun haji itu bukannya sekedar rukun haji, rukun umroh, tapi wajib hukumnya. Apabila kita ke Mekah mau umroh atau haji tidak melaksanakan sa'i antara Bukit Sofa Marwah, mayar naon Pak? Dam, mencit, kurban, kudiah. Itu kiparatnya. Di situ terdapat syiar-syiar, sejarah yang luar biasa. Di mana kesabaran Siti Hajar yang luar biasa, kemudian mendidik anaknya sampai belasan tahun hingga usia sekitar 12 tahun, ditinggalkan ayahnya, tadi berek kipayah, nah namanya teh tidak dibalanjaan, tidak diberikan napakah, beren gitunya, diterangkan hanya yang jelas ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim pulang, menemui anaknya Nabi Ismail sudah balago, sudah balik, dia sekitar usia 12-14 tahun. Terus pada hari tamasan ayah WA tuh, bagaimana wajah seorang ayah di sini. Ayahnya tidak tahu seperti apa rupa Ismail anaknya, sekarang sudah dewasa di saat bayi ditinggalkan. Munayana memberen pajauh kayaknya. Meskipun anaknya di Surabaya, di mana bisa dikirim, di-share lewat WA. Dulu enggak. Betapa ketika bertemu dengan anaknya, kemudian kenalkan oleh ibundanya, ini ayahmu Ibrahim. Wah, siri rangkul Pak, melepas rindu luar biasa. Tiba-tiba Allah memberikan ujian sangat berat di malam hari. Nabi Ibrahim mimpi yang intinya disuruh menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Berat tentu Pak. Kemudian bagaimana cara menyampaikannya kepada Ismail lagi? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunaya, wahai anakku, ini arofil manami, saya mimpi di dalam tidur, adbahuka, menyembelihmu. Pangdur mazataro, bagaimana menurutmu? Kumah Pak. Jawaban anak yang tidak dididik. Ari bapak gelon. Baru juga cina melepas rindu satu hari satu malam. Sekarang ada perintah mau menyembelih. Bapak tetap cager. Kan itu. Karena Nabi Ibrahim tidak tega menyampaikannya. Tapi ini kan perintah Allah. Tidak begitu. Ismail, kebetulan ayah ada perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Jangan kemana-mana ya. Cari golok. Asah golok. Kamu mau disembelih sama saya. Kecipta Pak. Kalau tegas itu, nggak boleh harus ya, coba Bapak nanti. Bencit kurang. Tidak gitu. Ini arofil manami adbahuka pangdur mazataro. Ayah mimpi menyembelih kamu. Pangdur. Coba pikirkan sama kamu, apa maknanya? Cek kurang yang berenang itu mengimpi, aku erep-erep Pak.
Tapi karena Ismail itu seorang anak hasil didikan seorang ibunda Siti Hajar yang luar biasa, abdi nerangkeun dia di barudak nepi ka nangis mah. Perpisahan barudak kelas genep nepi ka nangis. Betapa inginnya kita memiliki anak yang soleh, yang taat kepada ayah dan bunda. Ismail itu Pak bukan hanya disuruh sholat, bukan hanya disuruh untuk menghentikan main HP di saat waktu sholat, akan disembelih sama ayahnya. Gimana jawab anaknya Nabi Ismail salam? Ya abati, i'mal matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau nanya kepada saya, itu intinya ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih saya. Laksanakan ayah. Nanti ayah akan melihat saya ini anak yang sabar. Itu kan luar biasa jawabannya. Kemudian dipersiapkan besoknya Pak, segala sesuatunya. Goloknya yang tajam, kemudian tutup mata segala macam. Bahkan sempat kata Ismail, tidak usah ya, tidak usah ditutup mata. Saya udah ikhlas. Karena ini saya yakin perintah Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 40, Innallaha la yadlimu, Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Meskipun segede zarah, tidak akan pernah mendolimi. Yakin Allah itu. Bahkan Allah akan yudhaifu, akan melipat gandakan segala pahalanya. Kata Allah, yakin Allah tidak. Meskipun saya disembelih, pasti ini keuntungan buat saya kalau saya taat. Itulah pikiran Ismail. Wa idh ibtala Ibrahim, ketika Ibrahim menekankan goloknya ke lehernya. Jadi ibtala bukan ketika Ibrahim mengacungkan golok, tiba-tiba Allah menghentikan, bukan. Tapi si golok itu udah kena ke lehernya, rek itu pisan. Tiba-tiba Allah menyeru, Ibrahim cukup, jangan dilanjutkan. Engkau adalah sudah memenuhi ujian besar ini, berat ini. Engkau taat kepadaku dan anakmu seperti itu. Luar biasa. Maka gantilah kata Allah dengan seekor kambing yang besar. Itu. Dengan ayah guru agama kia Pak. Pak Agus betul enggak katanya di SD, kata Pak Guru, ketika Ismail mau disembelih tiba-tiba berubah wujudnya di kambing. Ini tega, tadi dramatisir. Bukan berubah, tiba-tiba berubah wajahnya, Allah menghentikan, jangan dilanjutkan, kemudian Allah memerintahkan cari kambing yang besar, bukan tiba-tiba Ismail berubah jadi wajahnya jadi kambing, bina-bina teingnya. Nah itu adanya perintah ibadah kurban yang kita laksanakan tinggal saminggu deui banyak. Kebetulan hari Jumat. Ada yang abdi kamari milarian sapi sareng Pak Koyim Atakwa teh mungkin yang dua Pak. Da artosna yang duaeun. Kambing hiji. Ya, di dieu teh sabari hiji sapina Pak Haji? Dua, alhamdulillahirabbil alamin masih adanya yang kurban. Itu sunat muakkadah hukumnya. Jadi sunat yang mendekati wajib. Man kana lahu sa'atun fala yudhi fala yuqrabana musallana. Siapa yang memiliki keluasan harta tapi tidak mau melaksanakan kurban, jangan dekat-dekat kepada tempat salat. Artinya ada hukuman moral dari Rasulullah. Rasulullah bendu gitulah. Rasulullah terhadap orang yang kekikirannya itu. Nah, itulah di antara syairillah. Paman hajjal baita awi tamara, bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak berdosa atas mereka untuk melaksanakan tawaf di antara keduanya. Maksudnya teh sa'i dan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, tepanya di kiri. 1 dan 7 kali. Eta istilahnya teh ayat tawafa bihima, melaksanakan sa'i dan tawaf di antara kedua. Atau yang dimaksud sa'i di antara Bukit Sofa, bihima dinya teh Sofa dan Marwah. Kemudian ada yang bertanya, nah cenah wala pala junaha apan wajib? Maksudnya gini Pak, jadi sebelum ada perintah sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, dulu di zaman jahiliyah juga suka dilaksanakan oleh orang jahiliyah. Sebelum ada perintah sa'i, tentu saja itu merupakan amalan bid'ah, amalan yang tidak diperintah Allah, itu bahkan amalan-amalan orang jahiliyah. Tapi kemudian disyariatkan oleh Islam.
sa'i antara Bukit Safa dan Marwah itu bukan hanya sebatas rukun haji atau umrah, tapi wajib hukumnya. Ada sanksi. Maksudnya begitu pala junaha itu. Karena ada anggapan, ulah cenah itu teh bid'ah, bukan perbuatan orang, itu perbuatan orang jahiliyah. Tapi kan sudah dimodifikasi ku Islam istilah nama. Jadi bukan hanya tidak dosa, bahkan menjadi wajib. Wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan ikhlas, fa innallaha syakirun alim. Allah akan mensyukurinya. Maksudnya kebajikan itu salah satu syarat diterima oleh Allah itu dilaksanakan dengan ikhlas. Jadi innallaha la yaqbalu bi amalin. Allah tidak pernah menerima sebuah amal ila bil ikhlasi, kemudian disertai dengan keikhlasan. Wala yuqbalu bi amalin wa ikhlasin. Allah tidak akan menerima amal yang dengan ikhlas, tidak, tetap ikhlas sudah belum cukup. Ila ma wafaqa bi kitabillahi wa sunnah, kecuali amal yang ikhlas itu sesuai dengan cocok dengan Al-Qur'an dan sunnah, baru akan diterima. Jadi ada 3 persyaratan. 1 ikhlas, satu beramal soleh, 2 disertai dengan ikhlas, 3 sesuai dengan syariat. Karena sebuah amal misalnya, amal itu baik menurut pandangan manusia, baik segala macam. Tapi keikhlas gitu, misalnya sholat gitunya, kurban lah contohnya, kurban melaksanakan, bahkan bukan hanya kambing, buat saya mah sapi 1 ekor, buat saya sendiri, wah luar biasa. Tapi tidak ikhlas Pak, karena apa? Karena pencitraan misalnya gitu, karena ingin dilihat orang, ria, berarti tidak ikhlas. Atau menggerutu, tinggal itu nya orang terus kurban 1 ekor gitu, jadi wah kumaha gitulah, itu ikhlas ya, bukan melaksanakan nanti, tidak akan diterima. Ada yang amalnya baik amalnya, tapi ketika melaksanakannya tidak ikhlas, ikhlas ada, misalnya sholat atau apa sajalah gitu ya, dilaksanakan amalnya itu baik dan ikhlas, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Ngaco misalnya, saya mau kurban, orang lain kurban dengan kambing, dengan sapi, dengan unta, saya merek gajah, cocok tuh Pak jeung syariat, mudah menang. Misalnya disyariatkan kambing yang harganya 7 juta, karena kambing susah dicari, sapi susah, saya mau kurban dengan ayam 3 truk dengan sendiri sah tuh Pak. Nah, itu cocok dengan syariat. Nah, itu mau diterima. Jadi wafaqo bi kitabillah wa sunnatur, cocok dengan syariat Islam. Makanya kalimatnya teh al asul fil ibadati butlanun. Ibadah itu batal, tidak boleh ibadah teh. Tidak boleh asalnya mah hatta yakuma dalilu ala amri, kecuali memperoleh dalil yang memerintahkan. Jadi ibadah mah entong tuturut muni kumaramena we, harus tahu dalilnya dulu. Gitu. Perintahnya ada enggak? Hatta yakuma dalilu ala amrihi, hingga menemukan dalil yang memerintahkannya, baik dalam Al-Qur'an maupun al-hadis. Bisi juga tadi, bengkung bekas nyalahan disebut cek bahasa Sunda. Jadi tidak sesuai. Ada gitu, amalan yang gitu. Ya, itu memang awe diemutan. Amalan-amalan yang tidak cocok dengan Islam itu amalan-amalan yang yaitu tadi, tidak konsisten kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, ini ceritanya ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan syariat Islam, kebenaran dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan apa yang oleh Allah jelaskan, tapi disembunyikan. Ini sindiran kepada siapa? Sindiran kepada orang-orang Yahudi.
yang menyembunyikan petunjuk Allah dalam kitabnya, kemudian disembunyikan oleh mereka. Dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan juga oleh kalangan kita. Baik itu dilakukan oleh ulama atau oleh kita semua, jangan menyembunyikan. Kalau kita tahu ilmunya, terangkan. Jangan sampai ada pertimbangan takut oleh manusia. Wala tahsyauhum yahsauni. Jangan takut oleh mereka, takutlah oleh kita. Kan ada dongeng teh nerangkeun anjing teh haram kecuali anjing belang. Pedah ningali yang mengundang ceramahnya punya anjing, anjingnya belang. Gitu. Anjing itu haram kecuali anjing belang. Karek inget, oh nu boga hajat teh boga anjing, anjingnya belang gitu. Jadi dirubah hukum gara-gara takut oleh manusia seperti itu. Jadi ketika menerangkan hukum itu jangan ada yang ditakuti dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Jadi apa yang diturunkan Allah disembunyikan. Minal bayinati wal huda sebagai penjelasan setelah kami menerangkannya kepada manusia. Mimbadi mata bayana linas fil kitab dalam kitab. Tidak boleh disembunyikan, terangkan. Apabila kita berani menyembunyikan hukum-hukum Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu yang akan dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul lainun, dan dilaknat oleh pelaknat-pelaknat. Kalau dilaknat oleh Allah itu seperti apa? Jadi pernah menemukan keterangan saya, kalau Allah melaknat artinya Allah akan membiarkan dalam keadaan dia itu selalu salah dan tersesat. Kalau Allah sudah melaknat orang yang sesat, kalau Allah dibiarkan tersesat. Meskipun dikasih tahu misalnya ya, ini jalan yang baik, ini yang benar, ini yang sesuai misalnya dengan hukum Islam, negeri dia tidak mau terima. Kenapa? Itu salah satu tanda orang dilaknat, orang yang ditutup hatinya, ditutup pikirannya untuk menerima kebenaran Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, laknat kan ada istilah bahasa Sunda mah kahanap tong akaran kalau tong sirungan. Mual barokah apabila seorang anak dilaknat oleh ibu bapaknya, hidupnya tidak akan barokah. Ridullah fi ridol walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada di bawah ridhonya ayah dan ibu. Dan murka Allah, laknat Allah itu ada di laknat kedua ibu bapak. Jadi bahaya kalau sudah dilaknat. Kemudian wayal anuhum lainun, siapa yang melaknat orang-orang yang suka menyembunyikan hukum Allah itu dilaknat oleh seluruh alam yang bisa melaknat. Di dalam hadis kayak orang pilih sakadapnya. Tadi teh ada hadisnya dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Dan semua makhluk yang dapat melaknatinya. Mereka adalah seluruh makhluk yang dapat berbicara dan yang tidak dapat bicara. Jadi bangkong, lauk atau ikan, Pak, ya, ular, pokoknya makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa bicara, melaknat kepada mereka. Dan manusia melaknat kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Abot pisan banyak laknatan itu. Kemudian ayat 160, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, ada pengecualian. Ada istilah selama hidup sebanyak apapun dosa, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, apabila sempat bertobat sebelum meninggal dunia, ada kesempatan untuk diampuni. Kecuali orang dilaknat. Karena orang dilaknat itu mau tobat-tobat mana, dan mau sadar-sadar. Tidak akan menyadari kesalahannya orang yang dilaknat. Gitu we. Disebat lagi dirikan nanti kan dalam ayat yang selanjutnya, fiha kholidina, selama-lamanya dilaknat.
dilaknat itu selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Khalidina fiha kan di ayat 162. Kecuali orang yang memperbaiki diri. Ila ladina kafaru, ayat 160 ya. Ila ladina tabu waslahu, orang yang bertobat, orang yang memperbaiki diri, wabayanahu, kemudian menjelaskannya. Gitu. Mereka itu menerangkan kebenaran. Benar, abdi teh salah salih lagi teh. Selama ini saya tersalah, mengakui kesalahan saya. Yang benar ini. Nah, itu artinya orang yang wabayanu, menjelaskan. Kesalahannya dijelaskan, kemudian dia mengakui kebenaran ini. Nah, itu namanya wabayanu. Faulaika atubu alaiha. Mereka itulah yang akan diterima tobat mereka. Itu. Kemudian wa anat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya aku ini Maha penerima taubat. Allah itu Maha penerima taubat. Tidak ada yang tidak akan diampuni kecuali kalau sudah meninggal dunia, terus ditutup pintu tobatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Orang masih seger kene kesempatan. Ayat selanjutnya 161, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, kemudian mati. Kuffarun, wahum kuffarun, keadaan mereka kafir, ulaika alaihim lanatullah, mereka itu dilaknat oleh Allah, wal malaikati, para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Itulah sanksi atau azab dari Allah dan manusia. Maksudnya laknat terus mengikuti mereka. Yang disebut atau yang dimaksud khalidina fiha, laknatnya terus mengikuti mereka sampai hari kiamat, dilaknat. Kemudian laknat membarengi mereka di dalam neraka jahanam yang tidak diringankan siksa dari mereka di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Dengan kata lain, siksaan yang menimpa mereka tidak dikurangi, tidak pula mereka ditangguhkan. yakni tidak ada perubahan barang sesaat pun. Alhamdulillah. Tidak pula ada henti-hentinya, bahkan siksaannya terus-menerus berlangsung terhadap dirinya. Semoga Allah melindungi kita dari siksaan itu. Amin ya Allah. Itulah berat-beratnya orang-orang yang kafir. Abu Aliyah dan Qatadah mengatakan sesungguhnya orang kafir itu akan dihentikan di hari kiamat, lalu Allah melaknatnya, kemudian para malaikat melaknatnya pula, kemudian manusia seluruhnya. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah boleh melaknat orang-orang kafir. Tapi ada dalam sebuah hadis, yaitu ketika ada sebuah kisah Abu Bakar Ibnu Arabi berdalilkan, sedangkan selain Abu Bakar Ibnu Arabi berdalilkan sabda Rasulullah dalam kisah seorang lelaki pemabuk yang dihadapkan kepadanya, lalu beliau menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Kemudian ada seorang lelaki lain yang mengatakan, semoga Allah melaknatinya, alangkah besar dosa yang dilakukannya. Rasulullah bersabda, la tal'anahu fa innahu yuhibbullahu wa rasuluh. Jangan kamu melaknat dia. Karena Allah mencintai, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kenapa? Karena dia bertobat dan melaksanakan hukumannya. Gitu. Jadi orang yang sebesar apapun kesalahannya, apabila sudah tobat, kemudian apalagi mengalami hukum, misalnya orang zina bertobat, kemudian dia melaksanakan hukum hudud, hukum kisos, jangan dilaknat. Karena dia sudah bertobat. Itu maksudnya. Ayat 162, tadi udah, khalidina fiha, yukhaffafu anhumul adab, Allah tidak akan meringankan azabnya, walahum yungdurun, dan Allah tidak akan menangguhkan siksaan itu. Demikian para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 158 sampai 162. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu bagi kita semuanya dan juga sebagai pencerahan atas ilmu kita.
Kita pungkas dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.